Jadi, Chandra berpura-pura menjawab telepon dan berkata, "Reni, apa kamu mencariku?" Reni bersenandung dan bertanya padanya, "Chandra, kamu tidak datang ke universitas hari ini." Guru yang menggantikanmu berkata, "Kamu mungkin tidak bisa datang lagi di masa depan." "Apa itu benar?" Chandra Haris berkata cepat, "Oh, hal ini benar. Terutama karena ada beberapa tindakan dalam pertemuan tersebut baru-baru ini. Dan aku cukup sibuk sebagai wakil presidir eksekutif. Sungguh tidak baik tinggal di universitas setiap hari. Presidir Paul meneleponku tadi malam dan mengatakan bahwa ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dan dia tidak bisa melakukannya tanpaku, jadi aku kembali untuk membantu dulu. Aku akan kembali ketika aku punya waktu luang." Reni tahu bahwa apa yang dikatakan Chandra Haris pastilah sebuah alasan. Tapi dia tidak mengganggunya lagi. Dia hanya bertanya padanya, "Kapan waktu luangmu? Aku akan mengirimkan undangannya." Ketika Chandra Haris mendengar ini, dia segera berkata, "Ups, kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk mengirimiku undangan. Mari kita berikan saja undangannya kepada Tuan Gading, pengganti saya. Dan mintalah dia untuk membawakannya kepadaku ketika dia kembali ke pertemuan." Melihat dia berkata demikian, Reni berhenti memaksa dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberinya undangan." Suasana hati Chandra Haris sedang buruk dan tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya, jadi dia berkata, "Baiklah, Reni, presidir kita telah mengadakan pertemuan. Aku akan pergi dulu dan sampai jumpa nanti." "Oke, B." Chandra Haris menutup telepon, melemparkan telepon ke atas meja, dan berbaring di kursi kantor. Dia meletakkan kakinya di atas meja, merasa lelah. Meskipun kekhawatirannya terhadap Rika mengurangi kesedihannya terhadap pernikahan Reni yang akan datang, dia masih akan merasa sangat tidak bahagia jika dia tenang dan memikirkannya. Dia bahkan merasakan di dalam hatinya bahwa alih-alih melakukan ini, Reni mungkin sebaiknya tidak kembali sama sekali. Saat dia depresi, seseorang mengetuk pintu kantornya. Sebelum dia bisa menjawab, orang itu membuka pintu dan itu adalah Presidir Paul. Presidir Paul melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Chandra Haris, kau, wakil presidir eksekutif. Tidak mudah bagiku untuk bertemu denganmu sekalipun kau pergi ke universitas untuk lansia sepanjang hari. Kamu sudah lama tidak kembali, kan?" Chandra Haris segera melepaskan kakinya dari meja dan berkata dengan sopan, "Hai, Presidir Paul, bukankah aku sibuk dengan proyek di universitas selama ini? Tapi baru-baru ini aku mengatur agar Tuan Gading berada di sana. Dan aku akan datang ke pertemuan itu setiap hari mulai sekarang. Akan mendengarkan kata-katamu, Presidir Paul." Presidir Paul berkata dengan cepat, "Jangan dianggap serius, jangan dianggap serius." Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Chandra, kamu baru saja kembali hari ini. Aku ingin meminta bantuanmu. Jika kamu bisa membantu, maka bantulah. Tidak masalah jika kamu tidak bisa." Chandra Haris buru-buru berkata, "Presidir Paul, lihat apa yang kau katakan. Kamu adalah kakak laki-lakiku dan pemimpin lamaku, jadi aku adalah prajuritmu. Jadi kenapa aku tidak bertarung kemanapun kamu mengarahkanku? Aku tidak memiliki kewajiban untuk menyerah. Aku tidak bisa mengalahkan diriku sendiri. Bahkan dengan tulang tua ini, aku harus pergi ke medan perang untuk memamerkan keahlianku agar layak atas kerja kerasmu." Presidir Paul sangat senang dengan pujiannya dan berkata sambil tersenyum, "Chandra, bolehkah begini? Aku, kakak, sangat bangga dengan hubungan ini. Kita tidak akan mengucapkan kata-kata sopan dalam hubungan antara kita bersaudara ini. Aku punya teman yang bekerja di departemen tingkat tinggi di provinsi kita. Baru-baru ini, dia ingin naik tangga. Jadi dia ingin mengundang beberapa orang penting keluar untuk makan.
Dan dia memesan kotak emas di Classic Mansion melalui beberapa koneksi. Ternyata orang yang dia temukan tidak pandai dalam hal itu. Dia menyetujui sebuah kotak emas, tapi sekarang waktunya makan malam. Dia diberitahu bahwa kotak emas itu tidak dipesan. Jadi hanya bisa masuk ke kotak perak. Ini membuat temanku sangat tertekan. Dia kebetulan mengundangku ke jamuan makan bersamanya. Jadi kupikir kau memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Johan dan apa kau bisa mengaturnya. Tentu saja, kamar pribadi yang lebih baik, dan akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan diskon untuk makanan. Temanku tidak punya banyak uang, jadi meskipun dia tidak mampu membelinya, itu masih sedikit menyakitkan. Selalu sulit untuk memutuskan kamar pribadi di Classic Mansion. Sering kali kotak tersebut lebih memilih tetap kosong daripada terbuka untuk orang biasa. Ini bukan karena Johan punya uang dan tidak ingin menghasilkannya. Namun alasan utamanya adalah niat awal dia membuka Classic Mansion bukanlah untuk menghasilkan uang, melainkan untuk memamerkan gaya dan sosialisasinya. Ketika dia berjuang di masyarakat, dia menyadari bahwa apa yang paling dipedulikan oleh banyak orang di masyarakat dan orang-orang besar adalah wajah. Minum, makan, dan konsumsi sehari-hari adalah tentang memperjuangkan yang terbaik dan termahal. Dan interaksi sosial orang-orang kelas atas tidak berdampak pada privasi dan lingkaran sosial. Manajemen sangat mementingkan hal itu. Sementara Classic Mansion memastikan lingkungan kelas 1, makanan kelas 1, dan layanan kelas 1. Itu juga harus memastikan kualitas pelanggan kelas 1. Sama seperti kakak-kakak di jalan, mereka tidak pernah pergi ke restoran yang sering dikunjungi adik-adiknya. Dan di restoran-restoran yang sering mereka datangi, walaupun punya uang, adik-adik tidak berani pergi begitu saja. Karena begitu mereka pergi ke tempat bosnya suka mengeluarkan uang, mereka pasti akan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, Classic Mansion selalu memiliki batasan ambang batas yang ketat. Lebih baik tetap kosong ketika tidak ada tamu daripada membiarkan beberapa tamu dengan kualitas yang tidak memadai. Hanya dengan cara ini Classic Mansion dapat dipastikan menjadi unik dan bergaya tinggi di antara hotel Jakarta. Pengaturan kotak berlian, emas, perak, dan perunggu juga serupa dengan tingkat kabin dan keanggotaan maskapai. Justru karena Johan selalu berpegang pada ambang batas tinggi dari Classic Mansion. Ini masih merupakan hotel kelas atas di Jakarta, tiada duanya. Ketika Chandra Haris mendengar apa yang dikatakan Presidir Paul, dia bertanya dengan ragu. Mengapa orang itu menyetujuinya jika dia tidak bisa memesan kotak emas? Bukankah ini penipuan? Presidir Paul tersenyum pahit dan berkata, dalam masyarakat saat ini, ada begitu banyak burung. Ya ampun, kalau kamu tidak punya berliannya, kamu tetap harus mengambil pekerjaan porselen. Yang utama lebih suka membunuh mereka karena suatu kesalahan daripada membiarkannya begitu saja. Dia setuju dulu, lalu memikirkan caranya. Jika berhasil, dia akan mendapat untung. Jika gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Karena itu, Presidir Paul berkata lagi, Chandra, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang membuat janji biasa di masa depan. Sebelumnya aku mempunyai seorang teman yang sedang mencari seseorang untuk membantu putranya menetap di kota besar. Dia bertemu orang bodoh yang bilang dalam 100 juta dia bisa menyelesaikannya. Tapi setelah menunggu selama 1 tahun, tidak berhasil. Ketika aku akhirnya memintanya mengembalikan uang tersebut, dia menolak dan menolak. Temanku akhirnya menelepon polisi. Tapi pihak lain dengan cepat memberinya 1 juta. Orang bodoh yang paling menjijikkan seperti ini. Dia sebenarnya tidak memiliki koneksi sama sekali dan tidak berniat membantu masalah ini. Dia hanya ingin mengambil 1 juta dari orang lain. Gunakan pinjaman tanpa bunga untuk sementara waktu.
Jika kau datang untuk mendesak, gunakan saja alasan bahwa kau sedang menjalin hubungan dan itu akan segera dilaksanakan. Kamu terus menundanya karena berbagai alasan. Jika pihak lain benar-benar tidak sabar dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kembalikan uang itu padanya. Itu urusanmu. Putraku tertunda selama setahun penuh, dan bunga setahunnya terbuang percuma. Tapi kau tidak bisa memanggil polisi untuk menangkapnya. Jadi kau hanya akan menderita kerugian karena dianggap bodoh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.